Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ananda Putri dengan NIM 2010512004 dari kelas Ekonomi Perencanaan E4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal UTS Ekonomi Perencanaan, yaitu analisis I/O atau input output dan analisis core atau capital output ratio dapat digunakan dalam membantu menyusun perencanaan pembangunan. Pertanyaannya, apa konsep dasar dari analisis I/O dan apa gunanya dalam penyusunan perencanaan pembangunan? Dan apa pula konsep dasar dari analisis core dan bagaimana penggunanya dalam perencanaan pembangunan? Pada konsep dasar dari analisis I/O input output dan apa gunanya dalam penyusunan perencanaan pembangunan itu, kita harus mengetahui apa itu analisis input output. Analisis input output atau I/O adalah suatu analisis atas perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antara sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan. Misalnya, setiap produk pasti membutuhkan input agar produk itu dapat dihasilkan. Hasil produk dapat langsung dikonsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya. Ini menggambarkan bahwa sektor-sektor dalam perekonomian negara saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Tabel I/O adalah alat yang ampuh untuk menganalisis perekonomian wilayah atau negara dan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Dalam metode input-output, sebagai tabel dasarnya adalah tabel transaksi, yang terdiri dari tabel coefficient input, tabel pengganda, tabel indeks daya menarik dan indeks daya mendorong, serta tabel pendukung dan tabel analisis lainnya, tergantung kepada luasnya bidang yang hendak dibahas. Contoh pada di samping ini, contoh ada format tabel transaksi dalam analisis input-output yang terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama terdiri atas permintaan akhir, yaitu barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan untuk investasi. Dan pada kuadran 2 terdiri atas transaksi antar sektor, yaitu arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lain, termasuk sektor itu sendiri, baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Dan pada kuadran 2 bersifat endogen dan kuadran 1, 3, 4 bersifat eksogen. Pada kuadran 3 berisikan input primer, yaitu semua daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk, tetapi di luar kategori input antara seperti tenaga kerja, keahlian, modal, dan lain-lain. Dan sedangkan pada kuadran 4 menggambarkan bagaimana balas jasa yang diterima input primer yang didistribusikan ke dalam permintaan akhir. Kegunaan analisis input-output dalam perencanaan pembangunan itu perencanaan pemerintah serta sektor perusahaan swasta merencanakan investasi dan kegiatan produktif mereka berdasarkan analisis input-output. Analisis input-output ini membantu perencanaan dalam mengetahui bagaimana kebutuhan produksi ekonomi akan berubah. Dan analisis input-output digunakan otoritas perencanaan untuk penambahan dan alokasi berbagai sumber daya dan modal yang tersedia. Analisis input-output ini juga membantu dalam membuat perkiraan dana dan sumber daya yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor dalam periode perencanaan. Dan menurut Ajit K. Dasgupta, model input-output dinamis membantu dalam mengenali keseimbangan output yang bergerak. Pada pertanyaan, apa pula konsep dasar dari analisis core dan bagaimana penggunanya dalam perencanaan pembangunan? Konsep rasio modal output atau core ini mengungkapkan hubungan antara nilai investasi modal dan nilai output yang dihasilkan. Besaran I-core diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Penggunaan core dalam perencanaan pembangunan yaitu untuk menentukan laju pertumbuhan. Core dalam perekonomian membantu dalam menetapkan tingkat pertumbuhan yang ditargetkan dari pendapatan nasional dalam perekonomian pada periode tertentu.
alokasi sumber daya keuangan, dan mobilisasinya. Ekor menjadi pedoman dalam menentukan sektor-sektor yang paling produktif dalam perekonomian. 3. Penambahan modal dan sumber daya lainnya. KOR dapat memperkirakan pertumbuhan, menjadi lebih mudah juga untuk mengenali kebutuhan modal sumber daya lainnya untuk memenuhi program pembangunan yang dirancang. Dan terakhir, pembuatan kebijakan modal asing. Dengan mempertimbangkan besarnya capital output ratio pada perekonomian domestik, maka keputusan terkait kebijakan modal asing dapat diambil dan dilaksanakan untuk meningkatkan aliran modal masuk. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.